sudah mendengar apa yang dijelaskan oleh tadi Pak Edi, seperti apa kemudian latar belakangnya Pak Gulat. Pak Gulat nih senyumnya udah sedih sekali. Sebenarnya apa ya, sedih ya, sedih sekali. Kenapa? Ketika kami buka posko pengaduan dengan polosnya petani menunjukkannya Rp800. Pak, sebelumnya kami dapat 3.000. Saya nggak bisa mengatakan apa. Sebagai ketua umum, tentu saya akan mengatakan ini kepada dunia, kepada Indonesia. Ayo, ini saatnya kita tunjukkan nasionalis. Jangan gara-gara minyak goreng 16 juta orang rusak. Seperti kata Pak Tahut tadi, pendapatan negara rusak. Apa maunya? Kalau memang kita mau serius sungguh-sungguh, kecil itu minyak goreng. Kecil. Saya sudah pelajari itu perjalanan daripada minyak goreng yang curah. Minyak goreng itu semua ada di pabrik. Bang Andre, Mbak Tahut, kami sudah menjadi distributor, belajar. Ternyata masalahnya kecil. Harga minyak goreng yang dari pabrik itu hanya sanggup headnya sampai ke D1, 14.000. DD1 ke D2 jebol, 19.000. Kenapa? Karena biaya beban daripada transport dibebankan ke harga head 14.000. Sesederhana itu persoalannya. Dana BPD PKS beratus triliun. Mau dibuat kemana itu? Kenapa enggak itu dibantu diselesaikan? Subsidi itu juga ongkosnya. Kenapa Pertalite di Papua, di Jambi, dimanapun sama harganya? Kenapa minyak goreng tidak bisa disamakan? Kok ribet benar sebagai seorang Menteri Perdagangan membereskan itu tidak bisa. Kami merasakan. Minyak goreng curah kewenangan Menteri Perindustrian. Perindustrian atau menteri apapun itu. Tapi kami sebagai petani sawit telah menjadi korban. Kami tidak keberatan mau dilarang ekspor apapun. Tapi harga kami sesuai dengan harga yang ditetapkan melalui Permentan 01 dan Peraturan Gubernur. Sederhana kok, tidak ada yang lain. Kami mohon kepada Pak Presiden, kepada semua supaya penegasan Permentan itu benar-benar. Supaya kami petani sawit selamat. Indonesia tentunya secara umum. Udah disampaikan belum kemarin? Ya, jadi gini Mbak Brigita, peraturan kan awalnya efektif 1 Februari itu kita pakai Permendak 6 tahun 2022. Nah, Permendak 6 2022 itu menetapkan DMO dan DPO. Nah, secara teori yang disampaikan, informasi yang disampaikan Kemendak ke DPR di Komisi 6, pemerintah itu berhasil mengumpulkan dalam 28 hari itu sekitar 702 juta liter. Lalu yang didistribusikan itu sebesar 551 juta liter. Ini informasi saya dapatkan dari Kementerian Perdagangan dalam rapat dengan Pak Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dan juga Pak Wisnu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Nah, lalu itu dalam 28 hari. Nah, sekarang Pak Edi mendengarkan itu sebagai KSP. Setelah Permendak 6 ini tidak dinyatakan tidak berlaku, keluarlah yang namanya Permendak 11 tahun 2022 yang menetapkan harga eceran tertinggi ya 14.000 untuk minyak goreng curah. Lalu minyak goreng dalam kemasan ditetapkan dengan mekanisme pasar. Lalu bagaimana soal minyak goreng curah itu diatur Pak Gulat di Permenperin nomor 8 tahun 2022. Permenperin itu mengatur produksi minyak goreng curah. Produsen-produsen itu mendapat yang namanya subsidi dari BPD PKS. Lalu kedua, di aturan Permenperin nomor 8 tahun 2022 itu juga mengatur distribusi ke D1 dan D2. Jadi sekali lagi ya, distribusi dari produsen minyak goreng curah ke D1 ke D2 itu diatur di Permenperin nomor 8 tahun 2022 di bawah Kementerian Perindustrian. Jadi nggak ada kewenangan Kemendak. Kemendak itu kalau baca Permenperin nomor 8 tahun 2022 itu hanya nonton-nonton dari jauh aja. Jadi problemnya di mana sebenarnya? Ini ada 3 kementerian yang jadi ternyata. Waktu saya diskusi di salah satu televisi swasta, ada Pak Edi juga. Jadi seminggu setelah peraturan Permendak nomor 11 ditetapkan dengan Permenperin nomor 8 tadi, 1 minggu kemudian dari Kamis ke Kamis itu baru MOU waktu itu. Ya, MOU baru dari tanggal 17 Maret kalau nggak salah Pak Edi, ke tanggal 24 Maret itu baru MOU. Nah sampai sekarang ya berapa minyak goreng curah waktu itu kalau nggak salah 2 minggu setelah peraturan itu ditetapkan, 2 minggu atau 3 minggu itu baru 35 juta liter yang bisa disalurkan. Jadi begitu lambat aturan ini.
Jadi sekali lagi ya, apapun kami di DPR, di Komisi 6 mendukung langkah yang diambil Presiden nih. Kita butuh melakukan shock terapi. Kita butuh memberikan efek jerah kepada oligarki-oligarki ini. Ya, tapi tentu kepentingan petani harus kita perhatikan. Nah, disinilah sekali lagi ya, saya meyakini tadi Presiden juga sudah menyampaikan memang ini pahit. Tentu ada efek negatifnya kepada kita, tapi yang disampaikan Pak Edi jelas bahwa ini aturan sementara. Kalau memang kita bersungguh-sungguh bahwa bekerja sama agar minyak goreng curah ini bisa 14.000, insya Allah dalam berapa hari akan tercapai kok. Ya, ini soal nawaitu, soal niat, soal kemauan, dan soal penegakan aturan. Nah, sekarang Presiden sudah memutuskan, menteri-menterinya tinggal berani nggak mengimplementasikan. Ini penting juga. Coba kita tanya Pak Edi, ini adakah kemudian pembicaraan untuk bisa membuat implementasi dengan DPR tegas? pasti mendukung langkah Pak Jokowi ini. Pak Edi, apakah sudah ada kemudian kebijakan yang secara tegas ataupun pembicaraan yang meminta agar implementasi itu bisa secara tegas diterapkan sehingga tidak kemudian semakin panjang, akhirnya dampaknya pun semakin luas? Besok siang itu kami di kantor staf Presiden itu mengundang seluruh KL terkait, khususnya perindustrian, perdagangan, ada Satgas Pangan juga. Kita juga akan mengundang staf khusus Presiden bidang ekonomi untuk membicarakan bagaimana memonitor dan mengevaluasi implementasi dari kebijakan ini. Gitu. Nah, jadi ini akan dimonitor secara serius dan kita akan bicarakan teknisnya nanti bagaimana kita akan memonitor dan kemudian mengevaluasi. Karena itu sangat menentukan larangan ekspor ini akan dicabut kapan dan atau akan berlaku sampai kapan gitu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa mestinya sekarang kita menyatukan langkah gitu ya, karena ini kan ada kebijakan, ini kan ada sesuatu yang tersirat dan ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Yang tersurat adalah larangan ekspor yang seperti kita ketahui. Yang tersirat itu adalah bahwa ini adalah pesan bahwa pemerintah itu tidak segan-segan mengambil langkah drastis dan tidak populer demi kepentingan masyarakat banyak. Dan ini bisa saja kan bahwa untuk sekarang minyak goreng gitu ya. Saya kira kan tadi disampaikan oleh Bapak Presiden ini kan terkait dengan barang kebutuhan pokok atau bahan kebutuhan penting masyarakat gitu. Tapi intinya secara tersirat itu yang kemudian mesti kita tangkap maknanya gitu ya. Jadi pemerintah sangat serius gitu dan ini adalah menjadi tantangan kita dan sekali lagi kita mengharapkan bahwa semua pihak kita menyatukan langkah supaya tujuannya segera tercapai sehingga larangan ekspor ini tidak perlu diperpanjang. Dan ini sekarang kan sebenarnya ada momentum Lebaran juga ya, bahwa sebenarnya sebelum ada kebijakan larangan ekspor ini itu banyak pabrik CPO yang per 27 April itu sudah menghentikan pembelian bukan karena larangan ekspor ini ya, tetapi karena libur Lebaran gitu loh. Jadi awal Mei itu rencananya akan baru melakukan pembelian PBS lagi. Nah ini kita harapkan kalau bisa habis Lebaran beres gitu ya, harga sesuai ketetapan pemerintah sehingga kita semua kemudian bisa mencari situasi yang win-win gitu ya. Jadi semua untuk, kalau sekarang kan situasinya kelihatannya kan semua jadi banyak yang rugi gitu ya. Kita rubah menjadi semua untuk caranya bagaimana mempercepat implementasi, caranya bagaimana kami belum bisa bicara detail sekarang karena besok masih akan rakor dengan kementerian lembaga terkait. Mas Tauhid, ini sebenarnya harusnya dari kemarin-kemarin sudah ada loh peraturannya, tetapi ternyata kalau dari catatan Mas Andre ya cuman macan kertas doang, yang akhirnya kita juga sebagai produsen sawit terbesar dunia ngap-ngapan untuk bisa mengatasi masalah ini. Ya, kalau saya lihat begini, kemungkinan bahwa regulasi yang baru ini juga tidak akan bertahan lama. Pertama ya, dari segi produksi sisa daripada katakanlah 33 juta ton itu mau diapakan? Ya. Industrialisasi, hilirisasi itu dalam negeri buat apa begitu? Itu barang pasti akhirnya tidak digunakan begitu. Itu yang belum bisa dijawab, nggak 33 juta ton mau diapakan begitu ya. Ini yang belum kepikiran. Mungkin pelaku usaha ya sementara sederhananya mereka tidak akan melakukan pembelian begitu kan, karena mereka mungkin daya tampungnya hanya 20-30% di tangki. Sisanya mereka tidak lakukan pembelian. Yang dikorbankan adalah kebun-kebun yang dari petani rakyat, bukan yang di dalam integrasi mereka. Nah itu yang menurut saya juga harus dipikirkan begitu. Jadi kalau ingin mempertahankan harga 14.000 tentu saja yang akan tersiksa ya selama itu adalah kalangan
petani. Hmm. Kalau sampai akhir tahun 2002 tetap 14.000 ya petani ya selama itu juga akan puasa, mereka tidak akan bisa memanen begitu. Nah, komplikasi itulah yang harus dipikirkan. Apakah bisa cepat? Ya bisa turun, tetapi saya kira nggak akan bertahan karena dampaknya luar biasa. Ya itu yang saya tadi pernah saya jelaskan begitu. Nah, problemnya adalah seberapa kuat pemerintah menahan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar. Nah, itulah petaninya petaninya katakanlah rugi, keuangan negara, devisa dan sebagainya, termasuk nanti yang harus dipikirkan adalah protes dari negara-negara lain. Itu juga berimplikasi ke ketahanan pangan kita. Bisa saja negara lain melakukan retaliasi balasan ya, upaya balasan apakah untuk komoditas kedelai, komoditas gandum atau komoditas bawang putih yang sama-sama urgent buat kita begitu. Nah, ini yang harus dipikirkan karena sawit itu udah komoditas dunia dan tidak ada substitusi yang sebesar sawit. Negara Malaysia juga tidak punya cadangan kecuali ada negara lain yang punya cadangan dan bisa menggantikan posisi Indonesia. Tidak ada masalah soal itu. Tapi problemnya kan ini juga sudah seperti harga minyak internasional begitu sudah terintegrasi secara global. Nah, ini yang saya kira harus dipikirkan lebih matang lagi begitu. Jangan sampai belum lama lagi nanti akan dicabut. Memang berhasil 14.000 tapi nggak akan lama begitu. Sepertinya kalau mendengar penjelasan dari Mas Tauhid ini kayak obat oles aja gitu. Jadi kita nggak akan berasa sakit, tapi habis itu sakit lagi setelah dia udah mulai agak normal dan berasa obat olesnya. Tapi ke depan harusnya seperti apa supaya paling tidak kita nggak terus-menerus melalui drama minyak goreng, minyak sawit ini. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.